Halo guys, balik lagi dengan gua Faiz di FZ Gaming Channel. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita yang dari minggu lalu, masih berkaitan dengan kelas dan subkelas operator di game Arknights teman-teman ya. Setelah di video yang lalu kita bahas medic, di video sekarang kita akan membahas mengenai kelas supporter teman-teman ya, kelas supporter. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa teman-teman boleh kali ya like-nya dulu, dan jangan lupa juga subscribe untuk kalian yang belum subscribe biar nggak ketinggalan informasi-informasi seperti ini. Oke, kita bahas supporter terlebih dahulu teman-teman ya. Apa sih supporter itu? Kelas yang ngapain supporter itu? Apakah gunanya untuk mensupport? Sesuai dengan namanya supporter, ya bisa dibilang gak salah juga, emang supporter fungsinya untuk mensupport. Tapi support apa yang diberikan oleh si supporter ini? Oke, jadi tipe support yang diberikan oleh supporter ini berputar-putar di tiga ini teman-teman ya, di tiga jenis. Yang pertama adalah buffer, lalu yang kedua ada debuffer, yang ketiga ada summon. Intinya fokusnya kelas supporter itu kalau dia nggak buffer ya dia di buffer, kalau enggak ya summoner teman-teman ya. Pasti dia bisa ngebuff atau dia bisa ngedebuff musuh atau dia punya sesuatu untuk disummon. Intinya supporter itu biasanya seperti itu. Nah, subclass supporter sendiri itu ada 6 teman-teman ya, nggak terlalu banyak, ada 6. Apa aja? Jadi yang pertama adalah Dazzle Binder supporter atau Dazzle Binder namanya, Dazzle Binder supporter atau kita biasa bilang slow supporter. Lalu yang kedua ada Summoner supporter ya. Yang ketiga ada Hexer supporter, yang keempat ada Bard supporter, yang kelima ada Abjurer supporter, dan yang keenam ada Artificer supporter. Masing-masing punya kegunaannya sendiri-sendiri, dan di video kali ini seperti biasa gue akan jelasin masing-masing kegunaan dari subclass supporter yang sudah gue sebutin. Oke, langsung aja tanpa banyak basa-basi kita bahas subclass yang pertama, yaitu Dazzle Binder supporter atau biasa kita bilang slow supporter teman-teman. Sesuai namanya ada slow supporter teman-teman. Supporter ini biasa dipakai karena dia punya kemampuan untuk debuff slow musuh. Jadi debuffnya dia ke musuh itu slow. Serangannya dia bikin musuh jadi lambat jalannya. Damage-nya dia arch, dia bisa nyerang dan damage-nya arch. Range serangannya itu 3x4, tapi seperti multi target medic yang kemarin teman-teman. Jadi operatornya ada di agak tengah ya. Jadi satu baris ke belakang dan dua baris ke depan. Dan yang terakhir start attack sama attack speednya normal, jadi damage-nya nggak sakit tapi juga masih berdamage ya. Dan attack speednya juga normal, tidak lemot-lemot banget. Jadi simple banget teman-teman. Untuk slow supporter ini atau Dazzle Binder ini intinya untuk nge-slow musuh, udah itu aja. Fungsi utamanya adalah untuk nge-slow musuh. Fungsi utamanya untuk nge-slow musuh, mungkin ada beberapa yang tidak dipakai untuk nge-slow musuh ya, seperti susuran, dia punya skill yang bisa bikin musuh jadi makin sakit ketika diajar dengan arch dan lain sebagainya, masih banyak. Tapi intinya Dazzle Binder itu selalu nge-slow musuh, simple pak. Nah, kita lanjut ke subclass yang kedua, yaitu Summoner supporter teman-teman ya. Summoner sesuai namanya ya, pasti dia bisa summon. Namanya Summoner gak bisa summon itu kayak makan tapi gak kenyang anjir. Jadi Summoner supporter sesuai namanya dia bisa summon teman-teman. Nah tapi summonnya ini makan deploy limit. Jadi teman-teman kalau misalkan pakai summoner itu biasanya nggak bisa deploy operator lain, nggak bisa banyak deploy operator lain karena slot
deploy-nya sudah dimakan sama summonannya si summoner ini. Dan jumlah summonnya terbatas teman-teman. Jadi ketika teman-teman taruh terus teman-teman retreat itu biasanya nggak balik, kecuali dia punya skill atau trait yang bikin summonnya itu bisa balik lagi, bisa masuk slot lagi. Jadi ketika teman-teman pakai summonnya dan summonnya itu teman-teman tarik atau mati, biasanya summonnya nggak akan balik ke kuotanya lagi. Jadi misalkan kuota summonnya 5, dia bisa summon 5, tapi yang bisa disummon ke Battlefield 3, teman-teman summon 1, berarti kan teman-teman masih punya kuota 4. Nah kalau misalkan yang satu teman-teman deploy tadi mati, maka kuotanya tetap 4 teman-teman, nggak nambah jadi 5, kecuali dia punya talent atau trait atau skill yang bilang bahwa deploy-nya tadi akan balik masuk ke kuotanya. Jadi harus agak tricky. Ini salah satu kelas yang gue bisa bilang paling susah dipakai, dan sedikit banget strat yang pakai ini kecuali Link ya. Link itu summoner tidak seperti summoner, karena yang disummon dia bukan kroco tapi kayak last boss anjir ya. Jadi simple banget summoner ini bisa summon. Dan yang harus diperhatikan dari summoner teman-teman, ketika operatornya mati, maka summonannya juga ikut mati. Jelas lah ya, sudah jelas. Nah selebihnya dia mirip seperti single target caster teman-teman. Damage-nya arts, areanya 2x3 dengan 1 tambahan di depan, di tengah ya. Tapi statnya lebih rendah daripada single target caster, terutama di stat attack-nya teman-teman. Jadi lebih geli-geli serangannya daripada caster single target pada umumnya. Jelas lah ya, karena fungsi utamanya bukan buat damage, untuk summon doang guys. Jadi simple banget teman-teman. Summoner nanti bisa summon, dan hati-hati ketika pakai summonnya, karena kalau kalian terlalu asik pakai summonnya, kalian nggak bisa deploy operator lain, karena deploy limitnya habis, jumlah summonnya juga terbatas. Teman-teman harus hati-hati ketika mau retreat atau mau numbalin pakai summonannya tadi. Dan harus hati-hati juga jaga operatornya supaya nggak mati, biar semuanya juga nggak ikutan mati ya. Biasanya untuk link user ya, tolong. Oke, kita masuk ke subclass yang ketiga teman-teman, yaitu Hexer. Kalau kalian main Dota mungkin kalian dengar Hex ya. Apa sih Hex ya? Intinya untuk ngelemahin musuh teman-teman, debuff. Jadi dia debuff musuh. Fungsinya dari supporter Hexer ini untuk ngedebuff musuh, untuk ngelemahin musuh. Nah dia bisa nyerang, tapi jangan diharapkan seperti biasa dari supporter, jangan diharapkan damage-nya teman-teman, tapi diharapkan dari efek debuff dan buff-nya. Terus stylenya dia luas teman-teman, jadi stylenya dia kayak muter gitu loh, lebih luas daripada caster biasa. DP cost-nya murah ya. Yang biasa dipakai di Hexer ini yaitu ada Gnosis sama Samare. Dua ini adalah apa ya, gue bisa bilang debuffer yang bukannya bagus ya, tapi berasa, debuffnya berasa teman-teman ya, debuffnya berasa. Jadi simpel banget teman-teman. Hexer ini intinya untuk ngelemahin musuh, debuff musuh, spesialis debuff musuh. Jadi kalau misalkan musuhmu dirasa terlalu kuat, teman-teman bisa pakai Hexer untuk ngelemahin. Ya, biasanya bos di CC, konti-konti kontrak itu biasanya teman-teman berhadapan dengan bos yang terlalu kuat sehingga butuh di buff supaya operator kita bisa bunuh ya. Oke, itu aja dari Hexer supporter teman-teman, simpel banget. Yang keempat, kita masuk ke subclass berikutnya yaitu Bard. Nah, Bard ini agak lain teman-teman. Dia ini nggak bisa nyerang. Jadi operator Bard supporter ini dia nggak bisa nyerang, tapi bisa ngebuff teman. Jadi kalau yang tadi kita sudah ketemu dengan debuffer, ini buffer. Bard ini adalah buffer. Dan biasanya Bard ini punya trait atau talent atau pasif, ada pasif healingnya teman-teman, berapa persen dari jumlah attack-nya ya. Ini yang bikin Bard itu kepake. Dia bisa regen 10% dari attack-nya dia sendiri ya. Dan kalau di kelas guard atau defender kemarin gua sempat nyinggung ada beberapa operator yang tidak bisa di heal
secara aktif. Nah, Bard ini kan healnya pasif teman-teman, jadi dia bisa ngebuff ngeheal, bisa ngeheal operator yang tadi nggak bisa diheal sama medic biasa itu teman-teman. Jadi contohnya seperti Juggernaut Defender, yaitu ada si Mutrok sama siapa kemarin Mami satu itu, atau si Musaguard seperti kakek Helagur, itu bisa diheal sama kelas Bard ini teman-teman. Emang kelasnya bagus, dan karena dia difokuskan untuk ngebuff teman-teman, dia punya kelemahan sendiri, yaitu stop defensifnya rendah, entah itu defense, entah itu resist, itu semuanya rendah, jadi gampang mati tuh. Oke, jadi hati-hati ketika pakai Bard karena gampang mati. Jadi harus di cover dengan medic dan defender teman-teman. Jangan di deploy belakangan ya. Ingat ada namanya aggro di game ini, nanti gua akan jelasin di video terpisah soal aggro ini, dimana musuh akan ngehit operator yang paling terakhir kalian deploy ketika masuk range serangan musuh yang sama. Jadi agak bahaya. Tapi yang perlu di notice teman-teman, dia kan punya pasifnya tadi ya, Inspire tadi. Dia punya pasif seperti namanya Inspire, yang HP itu, jadi ya. Bukan yang Inspire itu bukan HP. Inspire itu peningkatan attack. Tapi yang talent yang 10% tadi tuh, yang 10% passive healing tadi itu berarti tidak bekerja di operator Bard lain ya tuh. Yang Inspire ini nggak bekerja di Bard lain. Jadi Bard nggak bisa saling ngebuff Bard ya. Bisa ngebuff tapi tidak bisa dibuff oleh Bard lain, karena broken teman-teman. Nanti kalau misalkan kalian pakai Scalter kan bisa ngebuff attack, terus kalian yang di buff Sora, nanti healnya Sora makin gila-gilaan namanya. Jadi memang didesain untuk Bard ini tidak bisa saling buff. Oke, gitu aja untuk Bard. Intinya ini operator nggak bisa nyerang, fungsinya untuk ngebuff, ada passive healingnya teman-teman, bisa untuk ngeheal Juggernaut Defender atau Musaguard. Terus kelemahannya dia adalah stat defensifnya rendah banget, jadi mulai dari defense, HP sampai ke restnya juga rendah. Oke, kita masuk ke subclass yang kelima teman-teman, yaitu Abjurer. Abjurer itu dia kebalikan dari Hexer. Kalau Hexer tadi nge-debuff, nah kalau Abjurer ini juga ngebuff teman-teman, tapi dia masih bisa nyerang. Beda sama Bard yang nggak bisa nyerang, Abjurer ini bisa nyerang teman-teman. Nah, kebanyakan dari Abjurer ini dia bisa buff, tapi buffnya itu bersifat defensif teman-teman, bukan ofensif. Entah itu shield, entah itu penambahan defense, entah itu ada block damage dan lain sebagainya. Intinya Abjurer ini buffnya biasanya defensif, bukan buff ofensif seperti Bard. Nah, Abjurer juga bisa nge-heal teman-teman BTW, tapi healnya, jadi dia kayak punya dua pilihan gitu loh. Abjurer ini kayak punya dua pilihan antara ngebuk musuh atau nge-heal. Nah, ketika dia nggak ngebuk musuh, maka dia akan nge-heal teman. Ini operator agak bimbang. Kelasnya mau apa ini? Mau mirip caster atau mirip medic? Nah, tinggal pilih. Dia bisa nge-heal ketika dia nggak nyerang musuh. Tapi kalau ada musuh ya dikebuk juga sama dia. Jadi Abjurer simple banget teman-teman. Intinya bisa buffer sekaligus healer. Buff defensif teman-teman, buffnya defensif, entah itu shield, entah itu block damage, entah itu penambahan defense dan lain sebagainya. Terus dia bisa heal teman juga, tapi dia bisa heal teman ketika dia nggak nyerang musuh ya. Simple banget Abjurer ya, jarang kepake juga guys, jujur aja Abjurer ini jarang kepake. Supporter itu memang agak jarang kepake. Mungkin kalian harus agak late game sedikit baru mulai butuh yang namanya supporter ya. Gua aja baru build supporter ke Elite 2 itu cuma 7 orang, 7 butir. 7 operator yang baru ku up ke Elite 2. Sisanya masih Elite 1, Elite 1 maksimal, Elite 0. Yang jarang kepake sih supporter ini. Oke, kita masuk ke subclass terakhir, yaitu Artificer Supporter teman-teman ya. Ini agak beda nih. Kalau kita ngomongin supporter yang 1 sampai 5 tadi, mulai dari Spellbinder, Summoner, Hexer, Bard, Abjurer, itu semuanya adalah operator high ground.
Nah, Artificial ini operator low ground teman-teman ya, agak-agak lain. Dan ngomongin jenis damage-nya juga, supporter sebelumnya damage-nya itu arts. Nah ini enggak, Artificial ini damage-nya fisikal teman-teman, dan bisa ngeblok musuh, bloknya 2 lagi. Agak-agak lain memang Artificial ini. Dan yang membedakan dia dari supporter lain selain dia low ground dan bisa ngeblok musuh dan damage-nya fisikal itu, dia punya support device. Jadi dia punya summon juga teman-teman. Tapi summonnya ini bukan untuk ngeblok, summonnya ini untuk ngebuff. Entah itu ada yang buff defense, ada yang buffnya attack, ada yang bisa ikut nyerang juga. Jadi emang nih kelas intinya supporter tapi low ground teman-teman ya. Ini supporter tapi low ground, bisa ngeblok dan bisa summon kayak semacam device gitu. Nah device-nya ini bisa membantu kita untuk, ada yang bisa bantu ikut nyerang, ada yang bisa bantu bertahan, ngasih shield ya, atau damage block dan lain sebagainya. Intinya Artificial ini punya device, tapi device-nya bukan seperti summoner teman. Bisa punya summon tapi bukan seperti summoner, karena device-nya bukan ditujukan untuk menyerang atau nahan musuh, device-nya untuk ngebuff. Oke. Jadi itu aja teman-teman ya untuk ke 6 subclass subclass supporter teman-teman ya. Jujur aja ini subclass yang menurut gua pribadi, pandangan gua pribadi adalah subclass yang ada beberapa yang kepake tapi nggak semua. Contoh, ada Link, ada Skadi The Corrupting Heart atau Skadi Alter, terus ada Suzuran atau Gnosis. Nah 4 ini menurut gua adalah salah satu supporter yang bakal kepake ya, nggak setiap kepake, tapi ada masanya mereka akan kepake. Sisanya menurut gua kalian nggak build pun juga nggak masalah, soalnya gua sendiri juga jarang pakai. Jadi ini sebenarnya kelas yang gimana ya bilangnya, yang dicari itu skillnya teman-teman, bukan damage apalagi apanya. Jadi ini adalah operator yang kalian butuhkan ketika kalian butuh skillnya. Contoh, ketika kalian butuh slow habis-habisan, kalian bisa ambil Suzuran. Ketika kalian pair sama Musa atau defender Juggernaut ya, kalian bisa pakai bar. Kalau kalian mau pengen refreshing pakai strat lain, bisa pakai supporter. Jadi emang agak ya gunaannya memang agak jarang. Saran dari gua untuk supporter build secukupnya, jangan kebanyakan ngebuildnya kecuali kalian udah di late game ya. Late game material banyak, kalian gabut, nah silahkan di build. Tapi kalau misalkan kalian baru main dan kalian fokusnya ke si supporter ini, itu menurut gua agak susah nanti ke belakangnya ya. Jadi itu aja teman-teman ya, simple banget. Intinya ini kelas niche ya lah bahasanya, niche jarang dipakai tapi masih oke lah kalian buildnya. Itu aja guys, inti dari video kali ini. Thank you yang udah nonton sampai habis ya. Dan sekali lagi gue ingetin guys, hanya mengingatkan, jangan lupa like dan subscribe-nya juga ya teman-teman, supaya kalian gak ketinggalan informasi berguna seperti ini ya. Dan di next video kita akan bahas mengenai subclass kelas terakhir, yaitu adalah spesialis teman-teman ya. Oke, thank you guys sudah nonton sampai akhir, dan kita akan ketemu di video-video berikutnya ya. See ya.